Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawakan materi dari Mikre and Costa. Yang pertama ada Aldino Gustriansyah, saya Trino Rama Berliani, dan Bima Miftahul Fatwa. Di sini biografi Robert R. Mikre lahir pada 20 April 1949 di Maryville, Missouri. McRae merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, dari pasangan Andrew McRae dan Eloise Elane McRae. McRae memutuskan mempelajari filsafat di Michigan State University. Setelah mendapatkan gelar sarjananya, melanjutkan studi di Boston University. Kemudian ada Paul T. Costa, lahir di Franklin, New Hampshire pada tahun 1942. Dia dan Robert McRae mulai berkolaborasi pada tahun 1976. Dia menerima gelar sarjana psikologinya dari University Clark dan gelar dokter di Human Development Universitas Chicago. Sejarah teori 5 faktor. Analisis 5 faktor diawali dengan kajian mengenai sifat manusia yang dipelopori oleh Alport dan Albert pada tahun 1930-an. Kemudian dilanjutkan oleh Kettle, Tupes, Christiel, and Norman. Dan seperti halnya nama-nama tersebut, McRae dan Costa mulai menganalisis faktor untuk menguji stabilitas dan struktur kepribadian pada akhir tahun 1970-an sampai awal 1980-an. Pada awalnya, McRae dan Costa hanya terfokus pada 2 dimensi, yakni neurotisme dan ekstraversi. Tidak lama setelah itu, McRae dan Costa menemukan dimensi baru yang mereka sebut dengan keterbukaan pada pengalaman. McRae dan Costa masih terfokus pada ketiga dimensi tersebut, meskipun pada tahun 1981, Lewis Goldberg telah menggunakan istilah 5 besar dalam analisis faktor atas sifat kepribadian. Sampai pada tahun 1985, McRae dan Costa menambah 2 dimensi terakhir, yakni keramahan dan kesadaran. Selama akhir tahun 1980-an sampai awal 1990-an, banyak psikolog kepribadian mulai condong pada model 5 faktor. Kelima faktor tersebut telah ditemukan di antara beragam budaya dan menggunakan banyak bahasa. McRae dan Oliver John juga menekankan bahwa keberadaan kelima faktor adalah sebuah fakta empirik, seperti fakta bahwa ada 7 benua atau 8 presiden Amerika yang berasal dari Virginia. Deskripsi teori 5 faktor. Yang pertama ada ekstraversi. Menilai kuantitas dan intensitas interaksi interpersonal, level aktivitasnya, kebutuhan untuk didukung, kemampuan untuk bahagia. Dimensi ini menunjukkan tingkat kesenangan seseorang akan berhubungan. Mereka yang memiliki skor ekstraversi yang tinggi cenderung ramah dan terbuka, serta menghabiskan banyak waktu untuk mempertahankan dan menikmati sejumlah hubungan. Sementara mereka yang memiliki skor yang rendah cenderung tidak sepenuhnya terbuka dan memiliki hubungan yang lebih sedikit dan tidak seperti kebanyakan orang lain. Mereka lebih senang dengan kesendirian. Yang kedua ada neurotisme. Trait ini menilai kestabilan dan ketidakstabilan emosi. Mengidentifikasi kecenderungan individu, apakah individu tersebut mudah mengalami stres, mempunyai ide-ide yang tidak realistis, mempunyai coping response yang maladiktif. Dimensi ini menampung kemampuan seseorang untuk menahan stres. Mereka yang memiliki skor yang tinggi cenderung berciri tenang, bergairah, dan aman. Sementara mereka yang memiliki skor yang rendah cenderung tertekan, gelisah, dan tidak aman. Yang ketiga ada keterbukaan. Menilai usahanya secara proaktif dan penghargaannya terhadap pengalaman demi kepentingannya sendiri. Menilai bagaimana ia mengenali sesuatu yang baru
dan tidak biasa. Dimensi ini mengarah tentang minat seseorang. Mereka yang memiliki skor tinggi pada keterbukaan akan cenderung menjadi imajinatif, benar-benar sensitif, dan intelek. Sementara mereka yang memiliki skor rendah pada keterbukaan cenderung realistis, tidak kreatif, dan tidak penasaran terhadap sesuatu. Yang keempat, ada kemarahan. Menilai kualitas orientasi individu dengan kontinum nilai dari lemah lembut sampai antagonis di dalam berpikir, perasaan, dan perilaku. Dimensi ini merujuk kepada kecenderungan seseorang untuk tunduk kepada orang lain. Kemudian yang terakhir ada kesadaran. Menilai kemampuan individu di dalam organisasi, baik mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan sebagai perilaku langsungnya. Sebagai lawannya, menilai apakah individu tersebut tergantung, malas, dan tidak rapi. Dimensi ini merujuk pada jumlah tujuan yang menjadi pusat perhatian seseorang. Komponen inti 5 faktor besar. Yang pertama adalah kecenderungan dasar, yaitu disposisi kepribadian yang umum dan seharusnya cukup diasumsikan saja. Biasanya dipengaruhi keturunan, lingkungan masa bayi, penyakit bawaan, atau intervensi psikologis tertentu. Kecenderungan dasar ini merujuk pada istilah Ocean, yaitu openness atau keterbukaan, consciousness atau kesadaran, extraversion atau ekstraversi, agreeableness atau keramah tamahan, dan neurotisme atau neurotism. Yang pada dasar itu sendiri adalah bersifat semi permanen dan stabil. Yang kedua adalah karakteristik adaptasi atau karakteristik adaptation, di mana kepribadian terbentuk kebanyakannya berdasarkan faktor eksternal, seperti lingkar pergaulan, afeksi keluarga, hingga respon masyarakat, dan lain sebagainya. Karakteristik adaptasi cenderung fluktuatif, sedangkan kecenderungan dasar cenderung lebih stabil. Sebagai contohnya, bila ada orang yang basisnya atau kecenderungan dasarnya canggung, bila ditempatkan pada lingkungan yang semuanya canggung juga, mungkin akan merasa lebih nyaman atau justru menjadi pihak yang dominan. Sebaliknya, ada orang yang suka bicara kemudian ditempatkan pada lingkungan yang semuanya orang yang gemar bicara pula, bahkan melebihi dirinya, bisa saja dia menjadi nampak lebih pendiam daripada semula. Komponen inti yang ketiga ada konsep diri, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana cara pandang kita terhadap diri sendiri berdasarkan fakta dan sejarah personal yang kemudian membentuk tujuan hidup. Kemudian ada komponen sekunder 5 faktor kepribadian, yaitu yang pertama adalah dasar biologis. Mikre dan Costa setuju kalau gen, hormon, serta mekanisme biologis dalam struktur otak memiliki peranan vital yang memengaruhi kepribadian manusia. Posisi dasar biologis ini pula yang diyakini membentuk komponen inti berupa kecenderungan dasar dan mengeliminasi lingkungan sebagai faktor langsung. Lingkungan dipercaya hanya membantu dalam pembentukan kepribadian yang bersifat adaptif, yakni berupa karakteristik adaptasi. Komponen yang kedua adalah biografi objektif, yakni mengenai apa yang terjadi pada seseorang sepanjang hidupnya dan bagaimana dia mempersepsikan itu semua. Yang ketiga adalah pengaruh eksternal, yang merupakan cara kita merespon kesempatan dan tuntutan dari konteks pada pengalaman atau kondisi tertentu. Itulah yang disebut sebagai pengaruh eksternal.